Kembali lagi di siaran 100.2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi para pendengar setia siaran Radio GPDI Situbondo. Kita bertemu lagi dalam acara kesayangan kita pastinya, yaitu Sarapan Rohani. Sarapan Rohani adalah makanan yang sesungguhnya bagi hati. Nah, telah hadir nih di studio kita, di samping saya salah satu jemaat GPDI Situbondo, Ibu Desi, istri dari Pak Otniel yang memiliki 2 orang anak. Beliau akan menyampaikan, akan membagikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Kak Samuel. Bagaimana kabarnya Ibu Desi? Puji Tuhan baik. Wah, puji Tuhan ya. Nah, selama beberapa menit ke depan, para pendengar setia siaran radio GPDI Situbondo, kita akan bersama-sama menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Ibu Desi. Bagaimana Ibu Desi? Apakah Ibu Desi siap untuk membagikan? Siap. Oke. Ibu Desi telah siap untuk membagikan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Desi menyampaikan. Ya, terima kasih Samuel. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, pendengar-pendengar setia program Sarapan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Kita baca terlebih dahulu Kak Sem, Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini mengatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka di situ Tuhan akan ada. Ayat ini menjelaskan tentang suatu ibadah yang dilakukan oleh minimal 2 orang. Dan yang luar biasanya, ayat ini mengatakan hanya ada 2, tapi di situ Tuhan ada. Nah, kita sering berpikir bahwa doa itu dilakukan di gereja. Doa itu dikerjakan hanya bisa di dalam gereja. Nah, Kak Sem, saya mau tanya ini, apa yang ada di pikiran Kak Sem kalau saya bicara tentang gereja? Gereja itu bangunan fisik, tempat orang-orang untuk beribadah, orang-orang Kristen untuk beribadah. Ya, benar sekali. Umumnya sebagian dari kita juga kalau kita dengar kata gereja, kita pasti yang ada di pikiran kita itu pasti adalah satu bangunan, satu gedung, ya, yang di dalamnya banyak orang-orang, banyak orang-orang percaya, di mana mereka di situ pasti memuji Tuhan, berdoa. Tapi Kak Sem, kita ini juga gereja loh. Kita ini juga dikatakan sebagai gereja. Apa buktinya kalau kita adalah gereja? Ya. Kita ini adalah gereja. Kita ini adalah tubuh Tuhan. Jadi kalau orang-orang itu setiap kali dengar kata gereja, mereka pasti berpikiran tentang bangunan secara fisik ya, Kak Sem ya. Nah, dan banyak orang yang suka pergi ke gereja-gereja yang besar. Gereja-gereja yang besar yang jemaatnya banyak, musiknya lengkap, Kak Sem. Terus kalau puji-pujian semangatnya luar biasa. Nah, pasti banyak yang pergi ke tempat yang seperti itu. Tapi kita lupa kalau kita ini juga adalah gereja-gereja Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita pun bisa memuji Tuhan. Ya. Nah, Kak Sep, seringkali kita berpikir dalam jumlah jemaat yang besar, di situ kuasa Tuhan bekerja. Tetapi dalam Alkitab itu juga banyak dijelaskan bahwa Tuhan juga menyatakan kuasanya lewat jumlah yang kecil-kecil. Lewat jumlah yang kecil, Tuhan juga punya kuasa. Tuhan juga bekerja untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, pagi ini Kak Sem, kita mau sama-sama belajar bahwa doa dan ibadah dalam sebuah gereja kecil. Gereja kecil yaitu
rumah tangga, rumah kita masing-masing, di tempat kita ada masing-masing. Di situ kita juga bisa mengadakan satu ibadah bersama dengan keluarga. Rumah tangga ya, bukan rumah tetangga. Bukanlah Kak Sem. rumah tangga ya. Pasangan suami istri. Kemudian kalau Tuhan sudah berkati anak-anak, dengan anak-anak juga. Nah, kalau saya tanya sama Kak Sem belum bisa ya? Iya. Oh bisa. Kan bisa. Saya masih punya orang tua. Oh iya benar. Ya, mesbah doa. Mesbah doa. Ya, mesbah doa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah memiliki pasangan, mungkin ya Kak Sem ya, masih malu mau berdoa dengan pasangannya, masih bingung bagaimana caranya kita mau berdoa membangun mesbah doa kita dalam keluarga itu. Mari saya ajak pagi hari ini kita sama-sama belajar membangun mesbah doa kita. Di sini Ibu Desi akan membagikan tips ya. Tips untuk membangun mesbah doa dengan keluarga. Ya, misalnya Kak Sem, malam hari kalau kita mau istirahat, mau tidur malam, kita mau melewati sepanjang malam, kita berkumpul dengan suami, dengan anak-anak, atau mungkin ada yang berkumpul dengan mertua juga diajak ya. Jadi kita di situ melibatkan mereka dan kita percaya saat 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir di situ. Dan pastinya saat kita membangun mesbah keluarga, pastinya keluarga itu diberkati sama Tuhan. Amin. Nah, segala sesuatunya pasti Tuhan yang akan atur. Amin. Nah, kita baca ayat lagi Kak Sem. Oke. Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Kak Sem harus ada action. Oke, action. Nggak cuma talk only, nggak cuma ngomong saja, tapi harus ada tindakan. Iya. Jadi malu-malunya dihilangin dulu ya Kak Sem ya. Harus dihilangin, harus belajar ya Ibu. Iya, kalau suaminya lupa, istri yang mengingatkan. Kalau istrinya lupa, suami yang mengingatkan. Bisa jadi anak-anak yang mengingatkan ya Kak Sem ya. Ma berdoa, Pa berdoa, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar untuk kita membangun mesbah doa kita dimulai dari rumah kita masing-masing ya. Kita baca ayat yang terakhir Kak Sem. Minta tolong Kak Sem nanti yang baca ya. Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi action ya Kak Sem ya, sekali lagi. Mendekatlah. Mendekat, ada tindakan bergerak untuk ada kemauan. Datang. Ya, ada kemauan. Maka Tuhan akan datang. Mendekat. Ya, puji Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan Kak Sem. Saya kembalikan kepada Kak Sem. Wah, puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang dibagikan oleh Ibu Desi tentunya sangat memberkati setiap kehidupan kita, para pendengar-pendengar setia renungan radio Sarapan GPDI Situbondo, tentang bagaimana membangun mesbah doa di dalam keluarga. Gereja itu bukan soal bangunan fisik saja, tetapi tubuh kita adalah gerejanya Tuhan, tubuhnya Tuhan. Untuk menutup siaran radio pada saat pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu pantun terakhir. Jalan-jalan beli mangga, harganya 10 ribuan. Kalau kumpul dengan keluarga, jangan lupa bangun persekutuan. Amin. Sekian siaran radio pada saat pagi hari ini. Pastinya akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan selamat beraktivitas. Dadah.